sahabat putih abu-abu, kayaknya ini salah satu segmen yang ditunggu ya, karena di sini kita akan bahas prospek kerja dan bocoran gaji lulusan farmasi. Profesi yang pertama, tentu profesi yang selalu erat dengan anak farmasi. Yap, apoteker. Apoteker yang bekerja di apotik, puskesmas maupun rumah sakit. Pendapatan seorang apoteker berbeda-beda. Tentunya tergantung di mana kalian bekerja. Namun, rata-rata gaji pokok seorang apoteker yaitu sekitar 3,6 juta per bulan. Dengan rata-rata gaji yang telah disebutkan, kalian tahu apa aja sih sebenarnya job desk dari apoteker itu sendiri? Apoteker memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Selain itu, apoteker juga dapat bekerja di pelayanan farmasi klinik. Job desk-nya yaitu pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Lulusan farmasi juga dapat bekerja sebagai quality control, pengawas mutu, dan quality assurance, pemastian mutu di industri farmasi. Pengawas mutu ini bertugas untuk memeriksa bahan baku, memeriksa bahan pengemas, memeriksa mikrobiologi dan limbah, memeriksa produk jadi, mengawasi proses produksi. Sementara, pemastian mutu bertugas untuk memastikan mutu obat sesuai dengan tujuan. Gaji pokok rata-rata seorang staff quality control berkisar 4,1 juta per bulannya. Namun, tentu jika mendapatkan promosi atau naik pangkat bisa lebih besar lagi. Jika sudah naik pangkat menjadi seorang inspektur quality control, bisa mencapai 7,8 juta per bulan loh. Hai Sobat Putih Abu-Abu, lulusan farmasi juga memiliki prospek kerja menjadi supervisor produksi. Supervisor produksi memiliki peran untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang telah direncanakan. Berapa sih Kak pendapat seorang supervisor produksi per bulannya? Rata-rata, gaji pokok seorang supervisor produksi bisa mencapai 4,9 juta per bulan. Selain di bidang kesehatan, lulusan farmasi juga bisa menjadi pengajar atau dosen, bahkan ilmuwan loh. Tentunya sebagai pengajar bertugas untuk mengajarkan pengajaran kepada calon farmasis. Sedangkan ilmuwan memiliki tanggung jawab mengembangkan produk farmasi dan berinovasi dalam penemuan produk farmasi baru. Jika menjadi dosen, gaji rata-ratanya sekitar 5,4 juta per bulan. Sementara seorang ilmuwan pendapatannya sekitar 4 sampai 8 juta per bulannya. Untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk berinovasi, jurusan farmasi ini juga memiliki prospek kerja untuk mengembangkan produk farmasi dan berinovasi dalam penemuan produk farmasi baru, yang tentunya bertanggung jawab dalam beredarnya sediaan farmasi, bahan medis, ataupun alat kesehatan di daerah pendistribusian. Kak, kalau jurusan farmasi bisa jadi pegawai negeri nggak sih? Bisa dong, lulusan farmasi bisa bekerja di Badan POM yang bekerja dalam bidang analisis kebijakan, auditor, perencana biro, perencanaan dan keuangan, dan pengawas farmasi dan makanan. Tentunya, jika bekerja di BPOM, gaji yang didapatkan berbeda-beda tergantung posisi. Jika teman-teman ingin menjadi seorang analis, pendapatan yang ditawarkan berkisar di angka 2 sampai 15 juta per bulan. Selain bekerja di BPOM, lulusan farmasi juga dapat bekerja di registrasi di industri farmasi yang bertugas untuk menyusun dan meregistrasikan sediaan obat suatu industri farmasi ke BPOM. Selanjutnya, prospek kerja yang bisa diambil yaitu menjadi PPIC, Product Planning and Inventory Control. Profesi ini bertugas untuk merencanakan produksi dan mengendalikan keseimbangan antara persediaan dengan permintaan sehingga tidak terjadi overstock maupun understock. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata banyak banget kan prospek kerja yang bisa diambil setelah lulus dari jurusan farmasi. Ternyata bukan hanya menjadi apoteker saja, tapi ruang lingkup pekerjaannya lebih luas dari yang dibayangkan sebelumnya. Selain prospek kerja, ada juga instansi-instansi yang menampung jurusan farmasi sesuai dengan prospek kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana aja sih jurusan farmasi bisa bekerja?
Instansi apa aja yang menerima lulusan farmasi? Teman-teman, lulusan farmasi dapat bekerja di dinas atau kementerian. Contohnya, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. BUMN, misalnya di PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk. Perusahaan swasta, contohnya PT Bayat Indonesia Tbk, Kalbe Farma, Sanbe Farma, dan masih banyak lagi. Lembaga sosial seperti bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Untuk kisaran gaji yang telah kakak sebutkan sebelumnya merupakan referensi dari bawah sini ya. Nah, kalian bisa mengunjungi situs tersebut jika penasaran mengenai pendapatan di profesi-profesi tertentu yang lainnya. Nah, gimana nih teman-teman? Masih bingung atau udah mulai yakin nih untuk masuk ke jurusan farmasi? Sepertinya, kalau sudah melihat prospek kerja yang ternyata lebih luas dari yang dibayangkan sebelumnya, dan bocoran income yang sudah diinformasikan bisa dong menjadi pertimbangan teman-teman dalam memilih jurusan. Karena tidak bisa dipungkiri, pemilihan jurusan ini tentu sangat berkaitan erat dengan jenjang karir teman-teman ke depannya. Di segmen selanjutnya akan ada informasi-informasi yang lebih menarik lagi. So, jangan lupa simak di segmen selanjutnya ya. Sampai jumpa!